Hai, selamat sore. Selamat sore Pak Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama saya ini Pak menyampaikan terima kasih ya, atas kesediaan Bapak untuk wawancara pada hari ini untuk mengisi channel YouTube kita, Dokter Tanaman. Kita tahu Bapak sudah dikenal lah oleh PAPI, mungkin tidak perlu diperkenalkan ya. Tapi untuk pemirsa yang baru, mungkin perlu dikenalkan Bapak sebagai Sekjen Perhimpunan Fitopatologi Indonesia dan sebagai guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang mendapatkan gelar profesornya dalam usia yang muda, 44 tahun. Ini jarang sekali Pak ya. Di Indonesia jarang sekali yang mendapat jabatan guru besar di bawah umur 45 tahun. Yeah. Mungkin termasuk yang nanti akan kami tanyakan kepada Bapak ini. Nah, sebelum sampai puncaknya mendapat gelar profesor dan sebelumnya dokter, tentu ada riwayat pendidikan yang Bapak bisa share. Ini pertanyaan standar di channel ini supaya para subscriber dan pemirsa channel ini bisa mengenal Bapak lebih dekat. Silakan Pak Ibi, Profesor Ibi, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bagi saya ini bisa diwawancarai oleh Pak Budi di dalam channel Dokter Tanaman ini. Baik, saya nama Ahmadi Priatmojo, tapi biasa dipanggil Ipik begitu saja Pak Budi. Jadi mahasiswa pakai nama Jawa Sumatera itu biasanya manggil saya Ipik begitu saja. Nama akrab. Nama panggilan ini. Iya. Iya. Nah, kebetulan sekarang sebagai dosen di Fakultas Pertanian khususnya di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, prodi proteksi tanaman sejak tahun 1990. Jadi saya diangkat dosen itu tahun 1990. Sudah cukup lama ini Pak Budi. Ya. Yeah. Kemudian saya meneruskan S2 di Gifu University pada Departemen Plant Protection juga, dan lanjut di United Graduate School of Agricultural Science Gifu University untuk S3-nya. Untuk saya lulus tahun 1999, kemudian untuk S3-nya lulus tahun 2002 Pak Budi. Iya. Oke. Luar biasa. Pengalaman yang paling menarik waktu kuliah di Jepang apa ya Pak? Wah, sangat banyak ini Pak Budi ya. Satu dua. Tapi yang penting begini, kan kalau ya kalau orang Jepang itu atau sensei Jepang itu kan ya boleh dikatakan mereka sangat saklek begitu ya untuk urusan-urusan akademik atau penelitian, tapi sebenarnya masih bisa kita itu dalam arti berdiskusi atau bernegosiasi gitu. Nah, di awal saya masuk itu sebenarnya saya lebih diarahkan untuk penggunaan radioisotop karena di Gifu University itu punya laboratoriumnya. Tapi memang kalau bicara radioisotop mungkin pemirsa agak tinggi sekali Pak ya. Kalau kita ingat kopi, Bapak dulu kan sempat ya meneliti kopi. Mungkin pemirsa sambil kopi bisa dapat cerita nih tentang penyakit kopi yang Bapak teliti dulu. Iya. Kalian tips untuk pengendalian secara sederhana. Ya, pada waktu itu di S1 kebetulan saya dibimbing oleh Profesor Kristanti Sumardiono ya, mengenal satu bagian dari penelitian beliau, yaitu penggunaan triadimefon, salah satu bahan aktif untuk pengendalian penyakit karat pada kopi, dan itu kebetulan
penelitiannya itu ada di kebun kopi di daerah Banyuwangi, ketinggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut. Jadi kalau ke sana itu saya naik kereta api ya 12 jam ke Jember, kemudian dari Jember ke Banyuwangi kadang naik mobil atau naik truk Pak, ke atas itu bisa 4 sampai 5 jam gitu sampai di sana. Kopinya kopi Arabica kopi ya? Arabica Pak. Oh iya. Oke, kesukaan saya itu. Iya, kopi Arabica karena di sana memiliki beberapa varietas. Ya, enak sekali kalau pas minum di daerah yang dingin, Pak. Iya. Alhamdulillah juga bisa menemukan juga salah satu jamur parasit pada India, yaitu Verticillium namanya, Verticillium hemiliae, untuk pengendalian karat kopi. Itu Pak Budi untuk yang satu. Baik. Saya teringat kopi karena memang kesukaan kopi dan pernah baca salah satu karya Bapak kan di bidang penyakit kopi ini ya. Meskipun kemudian juga meneliti Rhizoctonia Pak ya, jamur Rhizoctonia ini yang juga sangat penting. Betul, di dunia penyakit tumbuhan. Nah, bagi pemirsa yang belum kenal Rhizoctonia, Bapak bisa perkenalkan nih jamur Rhizoctonia yang menjadi patogen penting pada berbagai macam tanaman. Ya, baik. Nah, kemudian beralih ke Rhizoctonia itu karena saya menyesuaikan dengan tema penelitian dari profesor saya Pak Budi yang di Jepang, yaitu Mitsuro Yagumachi Sensei namanya beliau, karena beliau penelitian tentang Rhizoctonia, sehingga saya harus mengikuti tema penelitian beliau. Nah, kemudian juga waktu S2 itu ada sampel dari Filipina yang juga berasosiasi dengan kopi juga. Nah, Rhizoctonia solani itu adalah jamur patogen tular tanah, tapi juga ada yang berfungsi sebagai mikorhiza juga Pak Budi. Jadi sangat menarik ini Rhizoctonia solani atau Rhizoctonia spesies ya. Kalau kita melihat itu dari sisi intinya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang uninukleat atau berinti 1 dalam sel hifanya, kemudian binukleat yang berinti 2, dan multinukleat yang berinti banyak. Nah, salah satu contoh untuk yang multinukleat itu adalah Rhizoctonia solani. Nah, patogen Rhizoctonia spesies ini juga itu banyak sekali kisaran inangnya, ya. Kisaran inang itu sangat banyak. Saat ini juga agak sulit dikendalikan karena memang ini patogen tular tanah, tetapi juga sekarang berkembang karena ada perfect state dari Rhizoctonia solani atau Rhizoctonia solani yang menghasilkan Basidiospora. Nah, kemudian namanya berubah menjadi Thanatephorus jujumeris. Jadi itu jamurnya sama, hanya namanya berubah Pak Budi. Kalau dari sisi pengendalian terpadunya, ada kemajuan yang cukup berarti akhir-akhir ini, Prof? Iya, saya kira ya aspek dari PHT untuk Rhizoctonia solani ini sudah ya banyak yang meneliti. Namun demikian ini kan sangat berhubungan asosiasinya dengan tanaman. Ada beberapa tanaman yang mempunyai sifat tahan. Nah, kalau kita sudah punya varietas atau klon yang tahan, ini tidak menjadi masalah. Tetapi kalau tidak punya, maka harus ada cara pengendalian lain yang dilakukan ya. Nah, beberapa yang sudah dilakukan itu misalnya dengan solarisasi, Pak Budi, menggunakan plastik gitu, atau mulsa. Nah, ini juga bisa menekan perkembangan dari Rhizoctonia solani. Yang lainnya itu adalah dengan biological control, ya, menggunakan beberapa isolat dari spesies jamur lain atau dari spesies Rhizoctonia sendiri yang hipovirulen, artinya dia tidak mempunyai virulensi pada tanaman. Nah, beberapa yang didapatkan itu biasanya dari binukleat yang bersifat hipovirulen. Nah, ini banyak juga saya teliti mengenai biological control dari Rhizoctonia solani ini. Nah, tentunya juga kalau sudah yang lain tidak ada, mau kita beralih ke chemical pesticide ya, tapi ini adalah
pengendalian yang terakhir, kalau yang lainnya itu sudah tidak bisa mengatasi perkembangan dari risottonia. Ya, penyakit penting ini terus diteliti, tidak ada habis-habisnya ya Pak. Nah, kalau bicara penyakit dan pengendaliannya memang nggak ada habis-habisnya. Kita ganti topik ke organisasi ya Pak ya. Karena kita tahu Bapak ini kan pendekarnya Perhimpunan Fitopatologi Indonesia ini. Kemajuan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia akhir-akhir ini terutama oleh peran Sekjen yang luar biasa. Jadi dari sisi pandangan Bapak dan pengamatan Bapak, bagaimana nih perjalanan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia sampai umur 50 tahun ini? Monggo. Baik Pak Budi. Jadi fitopatologi ini kan sebenarnya juga satu organisasi yang sudah cukup ya tua gitu ya. Umur kita atau umur perhimpunan ini tahun ini sudah 50 tahun. Sejak berdirinya di tahun 1970 oleh para sesepuh kita pada waktu itu di kebun Pagilaran. Nah, saya melihat memang perhimpunan yang ke arah yang baik begitu, karena juga kalau kita melihat IT ini juga sangat membantu di dalam perkembangan organisasi fitopatologi ini. Kita menjadi lebih untuk berkomunikasi, ya tidak membuang waktu lah begitu. Tentunya ini juga tidak lepas dari partisipasi teman-teman ya, juga ini Pak Budi ini juga banyak membantu untuk perkembangan fitopatologi ini. Bahkan ada Budi Cahyono Award ya yang dirilis di tahun ini juga. Terima kasih Pak Budi ini kecil membuat teman-teman fitopatolog yang muda ini semakin bersemangat di dalam berpartisipasi di organisasi. Nah, tentunya juga dukungan IT ini menjadi lebih mudah lah. Kita bisa mendata para anggota ya sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan riset interestnya, sehingga ketika kita ingin berkolaborasi itu menjadi lebih cepat begitu. Gitu Pak Budi. Saya melihat bahwa ini perkembangannya cukup bagus. Syukurlah dengan memanfaatkan IT kita bisa lebih maju Pak ya. Tadi Bapak menyebut sempat peneliti muda gitu ya. Betul ya. Memang menjadi perhatian kita juga karena setiap kali kita keluar negeri saya dengar minat terhadap ilmu ini menurun ya. Jadi kebanyakan yang tua-tua, yang muda malah kurang. Nah, kita ingin di Indonesia ini tidak terjadi supaya peneliti muda lebih banyak berkiprah di bidang ini. Dari pengamatan Bapak secara demografi di fitopatologi ini gimana Pak komposisi anggotanya? Ada kecenderungan turun di kalangan muda atau tidak terjadi penurunan? Kalau saya melihat, alhamdulillah cenderung justru meningkat Pak Budi dengan adanya publikasi kita ya, publikasi di perhimpunan ini di media sosial dan sebagainya, ini justru mengajak atau membuat para fitopatolog muda ini bergabung di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia ini. Ya, kita berusaha terus supaya Perhimpunan Fitopatologi Indonesia ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia ya, dan juga pada masyarakat dunia. Kita juga sudah berusaha untuk bisa bergabung di beberapa organisasi internasional supaya nama Perhimpunan Fitopatologi Indonesia itu lebih dikenal. Ya, memang peran organisasi menjadi makin penting ya Pak ya untuk meningkatkan minat para peneliti muda ini ya. Dan bicara tentang organisasi, Bapak ini kan sangat aktif ya, bukan hanya di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, tapi juga organisasi lain. Bapak bisa ceritakan pengalaman di organisasi lain. Iya Pak Budi, betul. Mungkin juga ini spesial job saya itu sekretaris mungkin ya, sekretaris gitu. Posisi penting ya. Selain di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, saya juga sebagai sekretaris jenderal di Kadama Pertanian Pak Budi, di Kadama Pertanian, dan beberapa amanah lain yang diberikan kepada saya sebagai misalnya sebagai presiden alumni Gifu University Alumni Association ya, chapter Indonesia tahun 2019 ya, dan banyak yang lain.
pintar-pintarlah mengatur waktu saja Pak Budi. Tetapi dari organisasi atau perhimpunan yang saya ikuti itu justru menambah wawasan saya, menambah kenalan, ya, menambah pengetahuan bagi saya, karena semakin banyak kita mengenal orang begitu. Dan nampaknya ketika kita berkunjung ke satu daerah gitu, banyaklah kenalan-kenalan yang sangat membantu saya. Ini pengalaman yang sangat berharga Pak di organisasi, karena kita tahu pentingnya organisasi ini. Kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia dulu dijajah oleh bangsa yang begitu kecil, karena mereka unggul dalam berorganisasi juga. Ini perlu ditularkan kepada para dokter tanaman yang muda ya Pak ya, supaya mereka lebih aktif, kita ajak aktif di perhimpunan ini, tidak hanya mempelajari ilmunya tapi juga berorganisasi. Nah, tentang peran dokter tanaman ini, Profesor Ibi bisa berikan pandangan untuk meningkatkan peran kita sebagai dokter tanaman. Iya Pak Budi, terima kasih. Saya kira untuk wacana kita membuat profesi dokter tanaman itu sangat bagus sekali ya. Kita melihat sudah ada dokter manusia gitu ya, sudah ada dokter hewan, ini kok tanaman malah tidak ada gitu. Padahal manusia dan hewan itu sangat membutuhkan tanaman sebagai makanannya, kan begitu Pak Budi ya? Yeah. Kalau tidak ada pangan gitu ya, kita tidak bisa apa-apa, bisa menyakit ataupun bahkan bisa sampai meninggal dunia ya. Seperti kita lihat beberapa sejarah ya, kelaparan karena pangan itu kan bisa membuat wabah, kemudian bisa membuat suatu negara itu menjadi tidak stabil gitu ya, dan terus banyak masalah-masalah sosial. Nah, dengan adanya dokter tanaman itu saya kira persoalan-persoalan yang terjadi ya, khususnya pada gangguan oleh UPT pada tanaman itu akan menjadi lebih cepat teratasi, sehingga banyak produksi dari tanaman itu menjadi lebih terjaga. Di sisi lain mungkin juga ada satu privilege ataupun satu kebanggaan gitu, yang namanya dokter itu kan ya boleh dikatakan sampai dengan sekarang itu menjadi tujuan beberapa generasi muda untuk bisa menjadi dokter. Nah, mungkin sebutan dokter tanaman itu juga menjadi satu kebanggaan juga, dan kemudian mereka akan tertarik untuk berkecimpung pada profesi dokter tanaman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin juga ini tidak mudah sebenarnya ya kita menuju ke sana, tetapi pasti ada jalan keluar, ada solusi. Karena kan kalau kita melihat dari sisi spesies sendiri itu kan tanaman sangat banyak Pak Budi ya. Kalau manusia kan hanya satu spesiesnya. Iya betul. Ya binatang juga ada beberapa saja. Ya kan? Tapi kalau tanaman atau tumbuhan itu kan berjuta-juta spesiesnya itu, lebih kompleks ya. Dan kita harus bisa katakanlah mendiagnosis ya dari sisi gejala ataupun tandanya. Karena kan mereka tidak bisa kita ajak bicara ya, kamu kenapa? Tapi kalau dokter manusia kan masih bisa diajak bicara untuk dilakukan diagnosis. Nah, ini sangat menarik, sehingga seperti saya katakan tadi perlu kolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa kita nanti membentuk suatu profesi dokter tanaman. Tapi ini sangat menarik Pak Yudi. Ini boleh dikatakan isu yang seksi lah gitu ya untuk dokter tanaman ini. Saya kira itu Pak Budi. Ya, supaya tertarik dengan dokter tanaman yang seksi tadi, Pak. Apa pesan Bapak buat dokter tanaman yang terutama yang masih muda-muda ini, Pak? Ada pesan-pesan khusus baik kepada para dokter tanaman yang muda yang sudah lulus maupun yang ini masih mahasiswa di jurusan hama penyakit atau proteksi tanaman atau perlindungan tanaman. Iya. Ya mungkin sampai sekarang pun kita masih ada boleh dikatakan penguasaan kita yang di penyakit yang lebih condong ke penyakit, kemudian yang di entomologi ini masih belum bisa menyatu begitu ya. Nah, saya kira pesan saya itu memang kita mau tidak mau itu harus mendalami betul OPT secara keseluruhan
tidak hanya hama katakanlah dengan penyakit ataupun dengan lingkungannya. Nah, ini menjadi satu upaya yang harus betul-betul dilakukan oleh para generasi muda, karena nanti ketika terjun ke masyarakat itu pasti yang ditanya adalah biasanya petani menanyakan obatnya apa gitu ya. Dalam arti sebenarnya adalah caranya pengendalian seperti apa gitu ya. Tapi kan lebih mudahnya obatnya apa toh Pak gitu ya, untuk bisa mengendalikan katakanlah penyakit ataupun hama yang ada. Kalau dari sisi penyakit mungkin kita sudah terbiasa ya Pak ya dengan segitiga penyakit katakanlah. Itu kita bisa melihat dari interaksi lingkungan, kemudian tanaman dan patogennya. Kita sudah terbiasa berpikir secara komprehensif. Ya, tinggal kemudian bagian-bagian yang lain, interaksinya dengan misal serangga dan sebagainya, itu yang mungkin lebih detail dipahami ya, atau dipelajari, supaya nanti kalau ada pertanyaan tadi, obatnya apa, itu langsung bisa kemudian dicarikan solusinya. Dan ini perlu praktek Pak Budi, ya, perlu praktek, tidak bisa hanya teori saja. Iya. Praktek, ya, latihan dan sebagainya seperti dokter lah, dokter hewan maupun dokter manusia kan tidak bisa hanya teori saja, mereka harus praktek betul. Kalau dokter manusia kan bagaimana menyuntik yang betul kan memang harus praktek. Nah sama saya kira dengan yang di dokter tanaman ini harus banyak praktek, mengenal gejala, mengenal tanda, mengenal morfologi dan sebagainya, sehingga dengan cepat itu nanti bisa diagnosis dan dicari solusi atau rekomendasi pengendalian yang bisa dilakukan. Ya, jadi harus banyak praktek dan mungkin perlu tempat praktek Pak ya, semacam klinik tanaman begitu ya. Mungkin Bapak bisa berikan pesan sebagai pengurus pusat Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, Bapak bisa berikan pesan kepada para pengurus di Komda ya, bagaimana mengaktifkan Komda untuk membuat klinik tanaman ya, tempat praktek dokter tanaman ya Pak. Monggo. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ini komunikasi kita dengan pengurus Komda bagus Pak Budi ya, dengan ada dibantu dengan IT ini. Jadi saya kira pengurus Komda itu juga perlu untuk mengaktifkan jaringan komunikasi di anggotanya, bisa memakai WA, bisa memakai ya semuanya medsos kan banyak sekarang ya. Facebook, Instagram, ataupun mailing list dan sebagainya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di daerah itu bisa lebih terangkat dan ajang diskusi maupun latihan bagi para dokter-dokter calon dokter ini, dokter tanaman ini Pak Budi. Karena permasalahan di daerah itu kadang-kadang spesifik ya, spesifik lokasi gitu. Ada yang terjadi di satu daerah tapi tidak terjadi di daerah yang lain gitu ya. Misalkan seperti penyakit darah pada pisang ya, itu kan kebanyakan di Sulawesi, tapi di Jawa mungkin masih agak jarang, atau di tempat lain pada tanah-tanah gambut itu ya, di Kalimantan itu akan sangat jarang dijumpai penyakit karena bakteri. Nah dengan adanya diskusi maupun latihan ini, saya kira nanti skill ya maupun knowledge dari para dokter tanaman yang muda ini akan menjadi lebih meningkat lah, lebih baik. Ya, luar biasa Pak. Ini mungkin gongnya nih Pak, kan Bapak dikenal juga sebagai profesor yang meraih gelar profesor itu dalam umur yang relatif muda. Ini untuk menambah jumlah profesor di Indonesia supaya lebih banyak, lebih cepat gitu. Mungkin ada tips and tricks gitu Pak, buat teman-teman kita yang sedang berusaha meraih gelar profesor, baik profesor di perguruan tinggi maupun profesor riset di litbang kita. Monggo Pak, ini tips dan triks dari profesor yang bisa meraih dalam usia relatif muda. Silakan Pak. Baik Pak Budi, terima kasih. Ya, alhamdulillah memang pada tahun 2008 itu SK saya guru besar itu turun,
Kemudian pada saat itu kebetulan usia saya 44 tahun. Tapi sebenarnya itu saya janji dengan profesor saya di Jepang itu ketika waktu mau pulang itu mungkin saya profesor nanti di usia 42, saya bilang beliau begitu. Tapi ya terpaksa harus mundur 2 tahun Pak Budi, karena setelah pulang pun kemudian banyak ya boleh katakan kewajiban tridharma lah yang harus dilakukan. Nah saya kira ya mau tidak mau karena sebagai peneliti maupun sebagai dosen itu kita harus bisa menuju kepada tingkatan yang paling tinggi ya, yaitu selain itu nanti juga berguna bagi kita sendiri, itu juga institusi sangat membutuhkan ya. Institusi tempat kita itu bekerja sangat membutuhkan. Nah, berbicara mengenai trik tadi Pak Budi, saya sebenarnya ini juga mendapatkan dari senior saya pada itu namanya Prof. Sukarji Wisnubroto gitu. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan itu kan kalau kita di dosen itu kan ada komponennya ya, komponen pendidikan, komponen penelitian, komponen pengabdian, dan penunjang. Nah, 4 komponen inilah nanti yang akan ada nilainya untuk menuju ke sana. Nah, sebaiknya sejak awal itu kita mengklasifikasikan, mengelompokkan ya keempatnya secara jelas, sehingga kita punya folder khusus. Misalkan kita punya SK ya, ataupun kita punya karya ilmiah, itu ya kalau SK-nya mengenai penelitian ya kita masukkan di folder penelitian. Dan kalau di pendidikan ya di pendidikan, pengabdian. Nah, itu setiap ya minimal lah sebulan sekali itu di review Pak Budi, sudah sampai di mana itu nilai kita itu. Nah, setelah itu kemudian di bagian mana yang harus kita lebih fokus untuk mencari. Kalau dari pendidikan, penelitian dan penunjang itu mungkin given gitu ya Pak Budi ya, given. Tapi kalau penelitian itu kan kita sendiri yang harus melakukan. Nah, oleh karena itu memang kita harus lebih banyak fokus, khususnya dari diri sendiri itu adalah melakukan penelitian ini. Kemudian melihat ya persyaratan guru besar semakin lama semakin susah, jelas ya, tidak akan menjadi lebih mudah. Ada persyaratan-persyaratan khusus. Nah, itu yang harus kita juga melihat persyaratan-persyaratan khusus yang harus disiapkan ya. Mungkin sekarang juga kita harus bisa menjadi penulis yang lama di jurnal internasional, ya itu harus disiapkan betul. Jadi strateginya kita harus menyiapkan betul, mengacu pada aturan yang ada, kemudian kira-kira di bagian mana yang kita harus kemudian melakukan pekerjaan yang lebih lah gitu untuk bisa mencapai nilai yang dipersyaratkan. Jadi itu Pak, setiap saat, setiap bulan lah paling tidak itu di review mana yang kurang. Nah, dan itu kita bisa tahu yang harus dilakukan. Itu trik saya Pak, salah satu. Wah, memang itu memerlukan kerapian administrasi yang luar biasa juga ya. Bapak memang orangnya rapi, jadi cocok nih. Betul. Jadi iya, bisa jadi tips buat teman-teman bagaimana memenuhi persyaratan itu yang secara aturan memenuhi dan proporsinya juga sesuai dengan persyaratan ya Pak. Ini satu trik yang sangat berarti buat teman-teman kita yang mudah-mudahan banyak yang bisa mengikuti jejak Bapak menjadi guru besar yang mumpuni di usia yang relatif muda. Terima kasih Bapak atas wawancara kita pada hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para dokter tanaman khususnya dan para pemirsa channel YouTube Dokter Tanaman. Kita ucapkan Pak sebagai penutup salam dari Dokter Tanaman, ini tagarnya kan tanaman sehat, Indonesia kuat. Kita mulai ya Pak. Tanaman sehat, iya, terima kasih. Indonesia kuat. Pak Budi. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan. Terima kasih. Ya.